Ada 3 saudara saya politisi. Cobaannya berat sekali. Adik saya yang pertama karena kerjanya begitu keras, dia dipanggil Tuhan lebih awal. Adik saya yang kedua juga mendapat hambatan, mendapat cobaan. Jadi orang tua, aduh, gimana ya, masa saya kasih lagi nih? Jadi dalam hidup saya hanya ada 2. Satu Kabupaten Dairi, yang kedua anak-anak saya. Memang waktu saya itu tidak banyak dengan keluarga. Siapa yang banyak berjasa ini untuk mendukung dan memperjuangkan Bung Edi menjadi bupati di Dairi? Jua-jua Sobat Kombur, bersama saya Judina Pitu akan menyapa Sobat Kombur semua dalam Kombur bareng kita edisi kedua kali ini dengan bintang tamu yang tak kalah istimewanya. Seseorang yang mungkin akan membuat Sobat Kombur penasaran. Seseorang yang pada akhir-akhir ini banyak menjadi perbincangan di Kabupaten Dairi karena sosok dan pekerjaannya. Tapi kita tidak akan bicara pekerjaan. Kita akan bicara dan mengulik sisi lain dari seorang Edi Kelengate Berutu. Mari kita sambut bintang tamu kita edisi podcast yang kedua kali ini, Bung Edi Kelengate Berutu. Apa kabar, Bung Edi? Kabar baik, luar biasa. Iya. Tetap bersemangat. Ini bajunya keren sekali, oh, ya gitu. Bung ya. Thank you, Oke. makasih. Iya. Berani untuk berbeda. Iya, berani untuk berbeda. Nah, ini dia sisi lain dari seorang Bung Edi, berani untuk berbeda. Pertama sekali kami Sobat Kombur pengen tahu ini, Bung Edi, kapan ya terbersit tuh keinginan untuk menjadi seorang bupati? Cita-cita bupati itu munculnya kapan? Sejak kanak-kanak kah atau setelah dewasa atau bagaimana? Waduh, saya flashback dulu. Oke. Sebetulnya kalau saya dengar dari ibunda, pada masa-masa karier ayahanda itu ada di puncak, masyarakat di Dairi banyak yang datang meminta dia menjadi bupati. Dia, ayahanda. Oh, jadi bapaknya. Bapak. Iya. Karena saya lihat semasa kecil, beliau itu sangat menaruh perhatian kepada saudara-saudaranya, masyarakat yang dari kampung. Rupanya karena kasihnya dan perhatiannya itu, masyarakat di kampung, di berbagai desa dan dusun itu meminta supaya dia turun ke Dairi untuk memimpin mereka. Ayah tergerak untuk melakukannya. Oke. Tetapi ibu yang bilang, anak-anak masih kecil. Oke. Kita harus bersama-sama mereka dulu. Itulah awal keinginan dalam keluarga untuk kembali ke kampung, membangun kampung halaman. Waktu berlalu, saya sekolah pada waktu itu di Siantar dari kecil. Lalu ayah pindah ke Medan, ditugaskan ke Medan, bapak pindah ke Medan, kami ke Medan. SMA saya harus pergi ke Bandung. Iya. Meninggalkan orang tua dan bersekolah. Saya sekolah, masa itu sangat menyenangkan di Bandung. Karena kami semua anak-anak muda zaman itu ingin sekali masuk ITB. Iya, betul. Dan itu tercapai? Berkat Tuhan saya tercapai. Oke. Saya tercapai, singkat cerita, saya kuliah 2. Saya kuliah di Universitas Katolik Parahyangan dan Institut Teknologi Bandung. Lalu sampai selesai dan melanjutkan dengan bekerja di Bandung. Lalu kemudian dibawa oleh perusahaan yang memperkerjakan saya di Bandung ke Jakarta untuk ke grup yang lebih besar. Dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Berarti keinginan atau cita-cita menjadi bupati itu awalnya itu dari keinginan warga Dairi dulu, keluarga-keluarga yang ingin Bapak menjadi bupati juga. Betul. Berarti ini cita-cita yang diwariskan, Sobat Kombur. Ternyata keinginan dari Bapak Bung Edi dulu ingin menjadi bupati, ternyata ini menjadi cita-cita yang menginspirasi Bung Edi juga menjadi bupati. Nah,
Berarti Bapak itu menjadi sosok yang sangat penting dalam menginspirasi cita-cita dari Bung Edi menjadi bupati. Nah, setelah ada keinginan dan cita-cita itu, ketika kesempatan terbuka, apa dan siapa yang banyak berjasa ini untuk mendukung dan memperjuangkan Bung Edi menjadi bupati di Dairi? Oke. Yang pasti Bapak. Bapak juga? Iya, karena contoh itu dia berikan. Teladan itu dia berikan. Bertahun-tahun kami melihat bagaimana cinta dan baktinya kepada kampung halaman. Kita membawa gereja ke kampung, dia beli salib dari Itali, dibawa begitu berat ke kampung, lalu kemudian mempekerjakan banyak sekali anak-anak daerah dan memberikan modal, begitu. Jadi ketekunan beliau, kesederhanaan beliau untuk membantu, itu yang menginspirasi saya. Saya kira pikir-pikir itulah yang mendorong saya sehingga punya semangat yang besar, cita-cita besar untuk meneruskan apa yang dia lakukan. Tentu peluang itu terbuka setelah ada Pak Jokowi. Iya, betul. Dahulu menjadi bupati itu bagi kami, bagi orang seperti saya yang 50 tahun di dunia profesional, itu bukan sesuatu pilihan. Karena kami bukan politisi. Itu bisa dibilang mimpi saja. Bukan politisi, bukan juga dari asal birokrat. Betul-betul masyarakat biasa yang menaiki jenjang dari bawah sampai menjadi pimpinan, salah satu pimpinan di perusahaan multinasional seperti Prudential. Itu nggak pernah terbersit, begitu. Tetapi setelah Pak Jokowi maju dan kelihatan kami rasakan di Jakarta, ya, saya di Jakarta bersama teman-teman, betapa besar keinginan masyarakat untuk melihat ada perubahan. Dan setelah kita lihat Pak Jokowi memimpin, ternyata bangsa ini menerima dengan baik kepemimpinan beliau. Senior-senior kita di politik, Angkatan Darat, TNI, lalu para birokrat, semua mendukung. Nah, ini memberi inspirasi bagi kami-kami yang tidak pernah, bagi saya tentunya, yang tidak pernah punya peluang, cita-cita menjadi seorang kepala daerah. Nah, selain Bapak nih, pasti untuk memperjuangkan Bung Edi menjadi bupati, pasti ada tim ini kan? Nah, karena kita kan bukan Superman, kita kerjanya kan pakai super tim nih ceritanya. Nah, ini kira-kira siapa aja itu orang-orang yang ada di dalam kelompok super timnya Bung Edi? Pertama, keluarga. Sejak saya mengingat kembali bagaimana ayah melakukan, lalu pada saat-saat beliau di puncak dan menjelang 1-2 tahun sebelum dipanggil Tuhan, dia banyak berpesan pada saya untuk pada satu saat harus kembali ke kampung. Kembalilah ke kampung, lihatlah saudara-saudaramu. Ini wasiat nih ceritanya. Wasiat nih. Itu juga yang menjadi kekuatan kuat yang saya pakai untuk menjustifikasi, membicarakannya di tengah-tengah keluarga. Bahwa ini wasiat. Ini wasiat nih. Wasiat nih. Jadi saya bicara dulu dengan istri, saya bicara dengan anak-anak. Nggak mudah. Tidak mudah sama sekali. Karena kami di posisi yang sangat nyaman. Pertimbangan yang sama mungkin seperti ibu dulu, sama dengan pertimbangan ibu yang sekarang juga. Betul. Betul. Kami dalam posisi yang nyaman. Nyaman sekali. Ya, saat itu saya menjabat beberapa jabatan komisaris di beberapa perusahaan. Saya sudah meninggalkan pekerjaan saya sebagai orang sebagai profesional. Saya sudah mendirikan usaha. Sudah membangun perusahaan sendiri. Sudah membangun perusahaan sendiri bersama partner saya dari Afrika Selatan. Kita punya beberapa grup perusahaan. Jadi udah settle lah. Bekal dari waktu puluhan tahun bekerja sebagai profesional sudah sangat cukup. Lalu sekarang mengembangkan usaha. Asia kebetulan menjadi perhatian pada waktu itu, ya, luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan kenyamanan itu. Keluar dari zona nyaman ini menjadi tantangan tersendiri. Betul, betul.
Lalu juga mendapat tantangan dari orang tua. Ya, Ibu. Karena ibu. Ya. Karena ada 3 saudara saya politisi. Ya. 2 orang itu bupati, 1 orang anggota dewan. Ya. Jadi dalam proses itu, dalam pendidikan politik itu banyak sekali hambatan yang kami sering diskusikan dalam keluarga. Jadi keluarga melihat ini rasanya bukan pilihan yang pas gitu. Iya. Cobaannya berat sekali, ya. Adik saya yang pertama karena kerjanya begitu keras dan baktinya kepada tugasnya, dia dipanggil Tuhan lebih awal. Iya. Ya, adik saya yang kedua, ya, yang kedua menjadi bupati juga mendapat hambatan, mendapat cobaan. Jadi orang tua, aduh, gimana ya, masa saya kasih lagi nih anak saya untuk sesuatu yang saya lihat kok cobaannya berat sekali gitu. Nah, jadi luar biasa. Pada akhirnya saya ke gereja, saya ke pastor dan bapak uskup bersama-sama ibu, bersama-sama istri saya untuk membicarakan masalah ini. Ada akhirnya mengkerucutlah, ada semacam fakta integritas yang kita sepakati lah bersama keluarga dan ada bapak uskup, bahwa fokusnya itu adalah melayani, fokusnya itu adalah membangun, fokusnya bukan pada diri sendiri, bukan pada keluarga, fokusnya adalah memberikan apa yang saya punya dalam masa sebentar, karena maksimum hanya 10 tahun boleh. Nah, diskusi-diskusi itu dan perkuatan dari Bapak Uskup, dari Bapak Pastor, akhirnya tumpang tanganlah di kepala saya. Atas tujuan ini. Gitu. Jadi, proses kristalisasi itu menurut saya sangat penting. Karena itulah modal utama saya di dalam hati untuk menjalani step by step. Ini namanya cita-cita yang didoakan ini. Amin, amin, amin. Step by step. Karena journey yang ini belum pernah saya alami sebelumnya. Jadi belum pernah. Ini baru sama sekali. Nah, jadi itulah modal saya, dan saya bersyukur orang-orang di sekitar saya memberikan kesempatan dan mendukung apa yang saya ingin lakukan di fase bisa dibilang puncak lah. Puncak usia saya. Berarti gini dong Pak, karena keputusan untuk memberikan diri, memberikan diri untuk melayani di Kabupaten Dairi, itu kan bukan keputusan yang mudah. Bung Edi harus berdiskusi dengan keluarga, mendapatkan petunjuk dari Bapak Rohani, sehingga mengambil keputusan untuk melayani dan memberikan diri untuk Dairi. Nah, ketika menjadi bupati, ini ada tanggung jawab yang sebelumnya udah melekat nih, menjadi seorang bapak, kepala keluarga. Ini anak-anak di Jakarta, kemudian juga Dimitri itu sekolahnya di London, pekerjaan di Kabupaten Dairi. Ini gimana nih, Bung Edi membagi waktu nih? Pernah nggak gitu anak-anak nuntut, kenapa sih Papa harus jadi bupati, kan jadi bupati nggak punya waktu dong sama kami gitu tuh? Gimana tuh bagi waktunya tuh? Bung Edi? Thank you. Jadi dalam hidup saya hanya ada 2 sekarang ini. Gak ada lain. 1 Kabupaten Dairi, yang kedua anak-anak saya. Hanya 2 itu saja. Jadi kalau saya ke Jakarta atau ke tempat lain, hanya ada 2. Kalau tidak untuk keluarga, untuk Dairi. Nah, jadi dedikasi dari hidup saya itu kedua hal ini. Anak-anak puas nggak dengan membagi waktunya? Nah, ini agak unik. Anak saya ada 3, 3 orang. Dikasih Tuhan. 1 Dimitri Tabita, dia sekolah S1 di Brighton, Inggris, lalu kemudian melanjutkan di King College London. Dia kebetulan ambil politik. Dia politik dan HAM, begitu. Jadi pada masa-masa saya mempersiapkan untuk kontestasi, dia ikut membantu. Dia ikut membantu saya, ada di lapangan, melihat situasi sesungguhnya, bagaimana gap antara pola pikir masyarakat dan saya, begitu, dan apakah saya bisa mentranslasikan proses ini. Dia ikut kepada saya, kurang lebih 1,5 tahun, ada di dalam teman-teman ini,
Jadi artinya nih keluarga dan pekerjaan bisa dikombinasi waktunya. Bisa dikombinasi jadinya. waktunya. Oke, berarti perhatian kepada keluarga tetap jalan, tapi pekerjaan jalan juga dengan melibatkan anak-anak dalam pekerjaan juga. Nah, tapi ini kan itu untuk Dimitri ya. Untuk adik-adik yang 2 lagi kan gimana tuh mereka? Apakah mereka punya waktu yang cukup, merasakan perhatian yang sama seperti ketika belum menjadi bupati, atau gimana? Atau malah jangan-jangan ibu yang protes gitu kan? Mungkin waktu quality time-nya berkurang gitu. Atau masih pernah kencan nggak Pak sama ibu? Ya. Jadi semasa saya dari muda, waktu menapaki karir di Bandung dan Jakarta, selalu menghadapi tough time. Tidak pernah itu diberikan. Nah, jadi tidak ada jabatan, pangkat, kesempatan itu yang diberikan pada saya. Semua karena perjuangan. Semua karena perjuangan. Semua harus direbut. Dan rebut itu membutuhkan waktu dan ketekunan. Oleh karena itu secara kuantitas, memang waktu saya itu tidak banyak dengan keluarga. Tidak banyak. Jadi saya mengharapkan sekali secara kuantitas itu ibu, istri saya. Nah, saya beruntung diberikan Tuhan pendamping yang luar biasa menurut saya. Yang luar biasa bisa membalance peran saya. Pada saat saya nggak ada, saya harus absen, saya harus bekerja sangat keras untuk menapaki cita-cita ini. Demikian juga saat ini. Ya, kalau anak saya yang perempuan, dia banyak engage dengan kita pada saat perjuangan. Tetapi anak saya yang laki-laki 2 orang itu tinggal di Jakarta. Satu kuliah, satu sekarang masih SMA. Jadi saya hanya bisa memberikan quality of time. Karena secara jumlah waktu saya pegawai negeri. Saya harus mengabdi kepada masyarakat. Waktu saya harus didedikasikan kepada tugas-tugas saya di daerah. Prioritas. Nah, itulah sebabnya saya juga diundang ke sini, saya senang. Karena saya ingin menceritakan apa yang saya lakukan. Nah, itu merupakan tanggung jawab saya. Jadi kesempatan pendek, apabila saya ada kesempatan untuk akhir minggu saya ke Bali atau ada tugas di Jakarta, kami selalu memanfaatkan sebaik-baiknya waktu ini untuk bertiga dan berempat bersama-sama berdiskusi, curhat satu sama lain. Saya juga curhat ke mereka, lalu mereka memberi advice kepada saya. Lalu mereka juga cerita apa cita-cita mereka dan lain-lain. Jadi bungkus quantity dari istri saya, sekarang pun dia lagi di Jakarta, ya. Dan mudah-mudahan quality of time saya bisa tetap berikan kepada anak-anak. Saya berdoa kepada Tuhan agar 2 hal yang penting dalam hidup saya ini, hanya 2 saat ini, yaitu masyarakat Dairi, warga Dairi, dan keluarga saya ini diberi berkat oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya. Karena suasana sudah cukup panas, ya mungkin boleh Pak dinikmati kopi Dairi. Kita promosi nih kopi Dairi. Boleh teman-teman juga? Saya setuju dengan Dr. Henry Manik. Kopi Sidikalang memang asam, ya. Jangan pakai gula. Rasanya top. Ya, dicoba ya, diceruput ya. Silakan teman-teman. Makasih ya teman-teman, luar biasa. Ada kopi, ada coklat ya. Boleh Pak. Makasih ya. Saya diundang, suasananya sangat segar. Inilah alam Dairi, luar biasa. Dan dapat kopi dan bisa kasih salam untuk warga Dairi. Sobat Kombur, ini bulan Mei ya. Bulan Mei biasanya kita Sobat Kombur, kaum milenial ini pasti nggak lupa dengan momen di bulan Mei itu adalah Hari Pendidikan Nasional. Nah, sekarang ini tadi kita udah dengar ini isi hati nih dari seorang Bung Edi Kelengate Brutu. Bagaimana pendidikan yang dijalani mulai dari sekolah dasar, kemudian sempat kuliah di 2 tempat, kemudian juga menjalani pendidikan sampai master dan juga doktor. Pasti itu sangat menginspirasi banyak orang-orang di sekitar kita. Nah, tapi kita pengen tahu nih, sebenarnya Bung Edi Kelengate Brutu apa nih visinya tentang pendidikan di Kabupaten Dairi? Boleh cerita nggak Bung ke kita? Oke. Jadi
dari guru-guru kita, guru pengalaman hidup, itu mengatakan bahwa pengetahuan itu adalah modal paling penting dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, kita di dalam tim bersama para pimpinan OPD khusus untuk masalah pendidikan ini berupaya untuk kontekstual dengan keadaan. Bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa dibawa sebesar-besarnya, secepat-cepatnya kepada masyarakat daerah. Ruang-ruang mendapat pengetahuan itu dibuka selebar-lebarnya. Lalu kemudian, tetapi kalau bisa secepat-cepatnya pula bermanfaat. Bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi lingkungannya. Strateginya apa nih? Strateginya adalah pertama, untuk pendidikan dasar kita berusaha untuk melengkapi semua sarana dan prasarana. Proses belajar dan mengajar tidak mudah karena anggaran kita terbatas dan cakupan layanan kita sangat luas. Itu yang fokus kita sekarang. Sertifikasi guru kita dorong, guru-guru honor kita dorong kalau bisa jadi semua P3K biar mereka lebih nyaman dan betul-betul membaktikan diri kepada anak-anak. Udah lepas dari persoalan sendiri, karena kalau mereka banyak dengan persoalan mereka tentang kehidupannya, baktinya kepada anak-anak akan kurang. Masalah kesejahteraan. Iya, betul. Yang kedua, kita juga dorong terus SMA unggulan. Sekarang kita kirim anak-anak kita dorong ke SMA unggulan di luar daerah. Tetapi kita berdiskusi, kita juga perlu membina ada SMA unggulan di kita. Sama baiknya. Ada opsi. Kalau mau setara dengan SMA unggulan lain, SMA 1 Negeri Sidikalang juga one of the best. Begitu. Jadi yang kedua adalah SMK, kejuruan. Jadi anak-anak kita yang ingin terus menggali ilmu pengetahuan, menjadi doktor, menjadi profesor, kita dukung. Tetapi juga kita buka kesempatan untuk anak-anak kita yang ingin langsung produktif, membantu orang tua, lalu mendorong ekonomi di daerah. Jadi 2 jalur ini kita perkuat. SMK itu seperti SMK 1, walaupun SMA ini bukan langsung di bawah binaan teknis pemerintah kabupaten, tetapi warga-warganya adalah warga daerah. Jadi kita sangat berkepentingan agar warga daerah ini betul-betul bisa membawa dari unggul. Jadi untuk kejuruan ini kita sekarang ini punya kesempatan, kita sediakan 5.000 anak-anak kita digital entrepreneurship skill. Jadi mereka masuk. Strateginya digitalisasi nih Pak. Strateginya digitalisasi. Jadi intinya kalau dulu itu warga yang harus mendekati ilmu pengetahuan, warga yang harus mendekati sekolah. Sekarang ilmu pengetahuan yang mendatangi warga-warga. Jadi ilmu pengetahuan itu kita bisa push, kita bisa sediakan, bisa diambil lewat internet, bisa di-download, bisa dibaca. Jadi digitalisasi ini betul-betul kita manfaatkan agar kalaulah disebut kita sedikit tertinggal kalau ada data statistik, kita bisa akselerasi dan kejar lebih cepat. Saya perlu tambahkan, saat ini pemerintah Kabupaten Deri melakukan kerjasama dengan berbagai universitas. Misalnya kita sign dengan 3 universitas sekaligus, yaitu Nomensen, lalu kemudian Saint Thomas Katolik, dan satu lagi Atmajaya. Jakarta. Mereka sudah turun dan bekerja untuk kita. Karena kita ingin sejak dini teman-teman di universitas membantu kita dalam wawasan berpikir dan menyelesaikan berbagai masalah kita. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan Jakarta International School. Bahkan kita udah undang anak-anak mereka untuk kerja sekolah di tengah-tengah masyarakat. Saat ini kita tengah menjalin kerjasama dengan Universitas Pertahanan. Unhan ini orientasinya agak berbeda. Karena saya berpikir bahwa dunia digital ini harus memberikan landasan yang lebih kuat bagi anak-anak kita tentang cinta kepada tanah air, tentang Pancasila. Ya, jadi kami berdiskusi dengan bapak-bapak di Jakarta, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan,
Dan kami ajak untuk membuka perkuliahan sendiri Unhan di Kabupaten Dairi. Ada kampusnya berarti ada di Kabupaten Dairi? Ada kampusnya. Saya juga sudah bicara dengan beberapa tokoh di Kabupaten Dairi. Kita sudah lihat di mana kira-kira bangunannya akan diberikan. Ya, ini milik masyarakat juga, gitu ya. Sekaligus saya memanggil seluruh masyarakat Dairi yang ada di rantau. Mari kita bangun Dairi. Mari kembali ke kampung. Ya, Dairi calling. Ya. Bangun kampung kita. Dairi calling. Dairi calling. Dairi memanggil. Mari kita bangun kampung kita. Sekolah akan ada, gedung-gedung bagus akan ada. Itu semua karena kita. Oke. Baiklah Sobat Kombur, kita udah dengar nih tadi tentang visi Bung Edi Keleng Ate Brutu tentang pendidikan di Kabupaten Dairi. Kami berharap apa yang sudah kita kombur bareng tadi itu bisa menginspirasi Sobat Kombur semua. Nah, Bung Edi, untuk menutup pembicaraan kita, ada pesan-pesan khusus nggak untuk Sobat Kombur sekalian? Yang mungkin saya bisa share pada kali ini, yang pertama, hidup itu adalah journey. Hidup itu perjalanan yang indah. Jangan pernah khawatir akan kesulitan masa lalu. Jatuh bangun. Nah, jatuh bangun. Jangan pernah khawatir lalu risau dengan hal-hal masa lalu, dan jangan takut dan khawatir masa depan. Bersyukur dan nikmati hari ini. Hari ini hari yang luar biasa. Selalu saja begitu. Yang kedua, selalu bersyukur. Ya, hari ini pasti lebih baik dari hari yang lain. Kalau kita bersyukur dan ingin membuat yang terbaik kepada sesama kita. Terakhir, jangan takut bermimpi. Jangan takut bermimpi. Apa yang kita putuskan hari ini, kita kerjakan hari ini, akan menentukan hasilnya di masa yang akan datang. Terima kasih. Demikian Sobat Kombur, hidup adalah perjuangan, jangan takut masa lalu, nikmati hari ini, bersyukur selalu, dan jangan takut bermimpi. Baiklah Sobat Kombur, demikian tadi ada beberapa hal yang kita kulik, kita kombur bersama tentang sosok dari Edi Keleng Ate Brutu, Bung Edi Keleng Ate Brutu. Jadi Sobat Kombur mungkin penasaran selama ini seperti apa sih sebenarnya sisi lain daripada seorang Bung Edi Keleng Ate Brutu. Ternyata beliau itu seorang yang memang sangat mencintai keluarga, bahkan cita-cita menjadi seorang bupati pun itu terinspirasi dari keluarga juga, dari bapak, dari ayahanda, dan ternyata sudah tertanam sejak kecil. Dan memberikan diri untuk melayani itu juga bagian dari cita-cita yang memang dibicarakan dengan keluarga dan didoakan oleh hamba Tuhan. Jadi sosok yang mungkin tidak pernah Sobat Kombur lihat, tapi inilah dia Bung Edi Keleng Ate Brutu yang sangat menginspirasi Sobat Kombur semua untuk mempunyai cita-cita yang sama. Cita-cita itu bisa dibangun dari sejak kecil. Cita-cita itu juga bisa datang dari tantangan kehidupan. Dan cita-cita itu juga bisa datang dengan menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Nah, Sobat Kombur, jadilah Sobat Kombur menjadi pribadi-pribadi yang menginspirasi sekitarnya. Jadilah Sobat Kombur menjadi pribadi-pribadi yang tangguh mendapatkan sesuatu itu karena hasil perjuangan. Jangan pernah berpikir dengan cara-cara yang instan. Dunia pendidikan kita menciptakan manusia-manusia yang tangguh. Jadi strategi yang sekarang dibawa oleh Bung Edi Keleng Ate Brutu adalah dengan digitalisasi. Siapa yang menguasai informasi, dia akan menjadi pemenang. Selamat bertemu kembali dalam edisi podcast Kombur berikutnya. Kepada Sobat Kombur, tetap semangat, tetap berjuang, dan jua-jua Sobat Kombur. Jua-jua.